Mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-43. Ayat yang ke-5. Mazmur 43, ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tolong, ini ayat firman Tuhannya belum keluar. Tolong tunjukkan Mazmur 43 ayat yang ke-5. Saya baca kepada Bapak Ibu sekali lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jadi ini jiwa yang gelisah. Tema khotbah pagi hari ini itu jiwa yang gelisah. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen kehilangan sukacita dalam menjalani hidup ini. Alasannya banyak. Alasannya itu karena tekanan, karena persoalan, karena masalah, karena pergumulan, karena masalah dalam keuangan, masalah dalam bisnis, pekerjaan, keluarga, masalah dalam usaha, sehingga membuat kepala mereka pening, sehingga membuat mereka stres, dan akhirnya hidup mereka tidak tenang dalam hidupnya. Ada sebuah kesaksian, ada seorang ibu yang umurnya hampir 70 tahun, dan dia sudah tidak punya pekerjaan tetap. Ya, kemudian dia bergumul dengan hidupnya. 3 sertifikatnya dibawa lari, ditipu sama orang. Dan dia bergumul dalam hal keuangan. Sehingga akhirnya membuat dia begitu banyak masalah yang datang malam, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ada begitu banyak hal yang menekan pikirannya, jantungnya berdebar-debar. Dia adalah masalah dalam pergumulan. Ketika saudara dan saya dalam keadaan ini, Daud juga pernah mengalami hal yang seperti yang dikatakan dalam Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab katakan, bangkit, berharaplah kepada Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, bangkit dan pujilah Tuhan. Ada saat-saatnya di mana doa saudara dan saya tidak bisa menolong kita. Tapi Alkitab katakan kita harus naik kepada level yang berbeda. Yaitu pujian dan penyembahan. Mezbah ukupan itu punya 3 fasilitas Bapak Ibu. Yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu doa, ketika Bapak Ibu dalam keadaan tertekan, Bapak Ibu dalam keadaan pikiran Bapak Ibu sedang adalah masalah, dalam persoalan, masalah di dalam keuangan, masalah dalam pergumulan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, maka Bapak Ibu harus naik pada level yang kedua, yaitu pujian dan penyembahan. Bangkit dan pujilah Tuhan. Dan beban persoalan yang makin berat, pikiran akhirnya membuat pikiran orang itu makin ruwet. Sehingga akhirnya ujung-ujung kalau Bapak Ibu nggak jaga, maksud saya, jiwa kita akan terganggu. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam jiwa itu bisa ada tekanan. Tekanan itu bisa membuat darah Bapak Ibu naik tinggi. Bisa membuat Bapak Ibu bisa salah mengerti tentang orang lain. Ngomong kita bisa kasar kepada orang lain karena jiwa kita terganggu. Ada begitu banyak beban berat yang membuat jiwa menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Kita harus keluar dari situasi ini. Bapak Ibu ingat bahwa ada dalam masalah itu normal. Tapi masalah dalam kita itu abnormal. Dalam konteks ayat yang tadi kita baca tadi, Daud juga dilanda oleh berbagai kehidupan yang tidak menyenangkan. Daud juga mengalami keadaan yang menyesakkan jiwanya. Mungkin Bapak Ibu hari ini juga mengalami keadaan yang menyesakkan jiwa Bapak Ibu. Mengalami keputusasaan, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah dalam keuangan, masalah dalam keluarga, mengalami masalah dalam bisnis. Kita mengalami hal-hal yang menyesakkan jiwa kita. Dan Daud pun mengalami ini. Karena perbuatan dan tindakan orang yang tidak adil. Sehingga Daud mengalami ini. Dia dari jenderal bintang 4 diturunkan menjadi letkol.
dari pimpin seluruh pasukan, jadi komandan bagi seluruh orang Israel, prajurit Israel. Kalau sekarang Indonesia adalah Panglima TNI, tiba-tiba diturunkan menjadi komandan batalion. Dia diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain, diperlakukan salah oleh orang lain. Tapi Alkitab berkata Daud tidak menjawab mereka, Daud tidak membalas mereka. Betul, dia mengalami keadaan-keadaan yang menyesakan. Dia mengalami bagaimana dia ditipu. Musuh-musuhnya terus mengejar dia untuk membunuh dia. Dan akibatnya hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Bapak Ibu tahu kitab Mazmur itu adalah kitab disebut bahasa Ibrani adalah Tehillah atau Tehilim. Tehillah atau Tehilim itu adalah nyanyian hati, nyanyian kehidupan. Jadi ketika Daud mengalami kesesakan dalam jiwanya, dia menyanyikan kesesakan itu. Ketika dia dikejar di gunung-gunung batu, ketika dia ditipu, ketika musuh mencoba untuk membunuh dia tidak bersungut-sungut. Tapi dia menyanyikan itu di hadapan Tuhan menjadi sebuah tehillah atau tehilim. Sehingga itu ditulis dalam sebuah Mazmur yang kita baca, dalam Mazmur 43, ayat yang ke-5 tadi yang kita baca. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab katakan bahwa jiwa yang tertekan itu membuat sulit untuk kita mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengizinkan masalah datang menekan Bapak Ibu tidak akan bisa mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan. Ketika jiwa kita sakit, ingat bahwa kita ini punya tubuh itu ada 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Amin. Saling berkaitan satu dengan yang lain. Roh kita adalah originalnya kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa yang tertekan itu membuat kita sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan orang yang adalah masalah dan persoalan. Ketika mereka dengar firman, mereka ketiduran. Ketika mereka dengar firman, mereka nggak kuat baca Alkitab. Karena tiap hari dia cuma pikir masalah, dia cuma pikir persoalan. Dia hanya pikir tentang bagaimana orang memperlakukan dia dengan adil. Bagaimana orang bisa menipu dia di dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Bagaimana suaminya memperlakukan dia dan istrinya memperlakukan dia. Bagaimana orang tuanya memperlakukan dia, itu yang dia pikir. Sehingga dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Akibat daripada dia tidak mengerti kehendak Tuhan, dia ada di satu tempat yang sangat rawan, di mana setan menipu dia. Dia terjebak di dalam begitu banyak kejahatan. Dia terjebak di dalam alkoholis, di dalam drugs. Dia terjebak di dalam lingkup hal-hal yang menajiskan hidupnya, dalam penipuan. Dia terjebak di dalam mengejar uang lebih daripada mengejar Tuhan. Dan akhirnya dia tidak menerima visi dari Tuhan. Dia hilang sukacita, tidak ada kegembiraan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu ketemu orang ini, mukanya tidak ada sukacita. Orang yang dalam Tuhan itu, Bapak Ibu lihat, dia ada masalah tapi penuh sukacita. Orang yang ada dalam Tuhan itu adalah pergumulan, tapi hatinya selalu cari Tuhan. Karena dia mengerti beda, Bapak Ibu. Saya tidak katakan bahwa orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh tidak ada masalah. Berkali-kali Bapak Ibu dengar, ketika dengarkan khotbah dari saya katakan ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, satu neraka serang saudara. Tapi satu neraka serang kita bukan untuk mencuri damai, bukan untuk mencuri sukacita kita, untuk membuat Bapak Ibu dan saya binasa. Tapi Alkitab katakan begini, Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita jadi pemenang kehidupan. Satu neraka serang kita bukan menghancurkan kita. Tapi saudara dan saya akan melihat tuntunan Tuhan yang ajaib. Tidak kehilangan sukacita. Tidak kehilangan kegembiraan dalam hidup kita. Amin. Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Perkataan ini juga harus Bapak Ibu katakan kepada jiwa kita. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diri? Bangkit dan bersyukur lagi kepadanya. Bangkit dan pujilah Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan ketika jiwa tertekan oleh begitu banyak persoalan? Bapak Ibu akan lihat bahwa dari 2022 sampai 2024, ada begitu banyak masalah persoalan, ada begitu banyak keadaan yang rumit, yang sulit, yang dihadapi oleh pribadi, yang dihadapi oleh keluarga, yang dihadapi oleh komunitas bisnis saudara, yang dihadapi oleh satu kota, bangsa, all nations.
Tapi mari saya beritahukan kepada kita, kita akan menang, menjadi pemenang kehidupan ketika Bapak, Ibu, dan saya datang ke hadapan Tuhan. Hal yang pertama adalah berharap pada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada apa yang Anda punya. Jangan berharap pada kekuatan saudara. Berharap pada Tuhan. Taruh dalam hati Bapak, Ibu. Cara untuk kita tidak tertekan, cara untuk jiwa kita tidak tertekan adalah berharap kepada Tuhan. Amin. Terkadang Tuhan memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat. Ada kalanya masalah membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada kalanya masalah juga bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tergantung dari sikap hati kita. Ada kalanya masalah datang untuk membuat kita mengerti dan mengetahui akan kehendak Tuhan lebih dalam. Ada kalanya masalah juga membuat kita semakin sangat amat jauh daripada Tuhan. Dan kerinduan-kerinduan yang terdalam untuk kita mengenal dan mengasihi Tuhan itu nggak ada lagi dalam diri kita. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Berharaplah kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, pengalaman-pengalaman yang paling intim dan mendalam adalah pada masa-masa sulit. Saya percaya ketika masa-masa sulit datang, ketika masa-masa Bapak, Ibu, dan saya sedang mengalami persoalan, mengalami keadaan-keadaan berat dalam hidup kita. Bapak, Ibu mungkin disalah mengerti oleh banyak orang. Dan Bapak, Ibu ditinggalkan, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Maka Bapak, Ibu harus terus berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan pengharapan yang kuat itu akan membawa kita sampai kepada pelabuhan kesukaan. Amin. Pengharapan itu seperti sahu. Sahu itu jangkar, Bapak, Ibu. Kapal itu kalau mau berlabuh di pelabuhan, maka dia harus melepaskan jangkarnya. Ada gelombang datang, ada angin datang, tapi kapal itu tidak karam. Kenapa? Karena jangkarnya itu sudah terpaut pada batu karang. Ketika jangkar, pengharapan saudara terpaut pada Yesus, berharap pada Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi itu tidak membawa kita keluar daripada damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Banyak kali orang yang punya masalah selalu menceritakan masalah-masalah masa lalunya, diceritakan pada waktu sekarang. Dia tidak lupakan itu. Bapak, Ibu harus belajar melupakan itu, sehingga persoalan masalah kita itu menjadi pengalaman yang berharga untuk Bapak, Ibu menjadi orang yang bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Masa-masa sulit itu nggak enak. Saya nggak bilang masalah itu enak. Masalah itu nggak enak. Bahkan Alkitab katakan pencobaan yang datang itu nggak enak, tapi akan membawa kita kepada kemuliaan kekal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami sekarang, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal yang disediakan Tuhan bagi kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, sepertinya Daud memaksakan jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di masa-masa sukar, itu supaya tetap berharaplah kepada Tuhan. Betul? Alkitab berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Bapak, Ibu tulis di kolom komentar, ketika saya tertekan, saya harus berharap kepada Allah. Bapak, Ibu harus memaksakan jiwa kita untuk tidak tertekan dengan cara berharap kepada Tuhan. Berkali-kali, secara pribadi, dan keluarga kami mengalami begitu banyak ujian-ujian dan tantangan. Tapi saya lihat bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Orang yang pegang firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Anda mungkin hari ini mengalami masalah, tapi masa depan Anda penuh harapan. Masa depan Anda sangat cerah. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita harus fokus kepada Tuhan. Harus memandang kepada Tuhan. Itu cara kita berharap kepada Tuhan. Jangan lihat kepada kemampuan manusia. Jangan lihat kepada situasi dan keadaan. Ketika Bapak Ibu tidak lihat jalan, berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan membuat jalan ketika tidak ada jalan. Tuhan menyembuhkan ketika tidak ada lagi kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan ketika Bapak Ibu dan saya dalam kelemahan. Hari ini, pastikan bahwa keluargamu, pribadimu, selalu berharap kepada Tuhan.
Karena bagi saya itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada masalahmu. Itu jauh lebih bermakna daripada kita membicarakan masalah kita, lebih daripada mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Berharap itu seperti bersandar, itu seperti bergantung kepada Tuhan. Berharap itu seperti mengandalkan Tuhan untuk menolong kita. Mari kita latih pelan-pelan, Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu sulit berharap, hari ini belajar berharap. Masalah yang akan ada di depan Bapak Ibu tambah banyak, tambah kompleks. Kalau dulu nasihat itu kita dapat dari papa mama kita. Kalau sekarang anak-anak kita dapat dari tetangga, dari om dan tante. Kalau sekarang anak-anak kita, anaknya lebih pintar dari kita. Karena handphone di tangan mereka, seluruh dunia mengajarkan mereka. Jadi sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah zaman yang namanya new era ini. Sebuah zaman yang baru. Harus benar-benar dengan bersandar, bergantung, dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena masa-masa kita aja didik anak begitu sulit. Apalagi di masa-masa sekarang, Bapak Ibu. Di tangan mereka ada begitu banyak orang, seluruh dunia mengajarkan mereka. Kalau mereka tidak bergantung kepada Tuhan, maka mereka akan tidak tahu tujuan hidup. Tapi kalau mereka bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan pasti akan melepaskan dan memberikan kemenangan atas setiap kemelut persoalan yang kita alami, atas setiap persoalan yang Bapak Ibu sedang jalani. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Katakan, Yesus adalah pengharapan saya yang tidak pernah mengecewakan. Ketika Bapak Ibu ada dalam problem, ingat bahwa Tuhan bisa pakai tangan yang tidak kelihatan untuk menolong kita. Invisible hand. Tangan yang tidak kelihatan. Seperti memberikan mana dari langit dan membelah liang-liang batu. Memberikan mereka makan dan minum di padang gurun. Itu tangan yang tidak kelihatan. Tapi Tuhan juga bisa, ketika Bapak Ibu berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai tangan orang lain untuk menolong Bapak Ibu. Amin. Dan kalau Bapak Ibu bisa nolong orang lain, maka Anda dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menolong orang lain. Haleluya. Yang ketiga adalah Tuhan bisa pakai tangan kita sendiri. Tuhan bisa pakai tangan kita sendiri untuk menolong kita dan untuk menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai banyak cara untuk menolong kita. Karena itu jadikan Yesus adalah pengharapan saudara dan saya supaya kita tidak dikecewakan. Daud memaksakan dirinya untuk berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Alkitab katakan bersyukurlah kepadanya. Bukan cuma berharap kepadanya. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kalau lihat Mazmur pasal 43 ayat yang kelima bagian terakhir. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Wow. Mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Ketika Bapak Ibu lihat keadaan tidak mungkin, belajar ucap syukur. Belajar percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara. Belajar percaya bahwa dalam segala keadaan ini, Tuhan menyertai saudara dan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Mengucap syukur, saudara. Sikap dan respons atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Banyak kali orang ketika adalah masalah, maka yang terjadi adalah sungut-sungut. Ngomongnya lebih banyak dari ucapan syukur. Ngomelnya lebih banyak dari ucapan syukur. Banyak kali ketika kita tertekan, maka respons kita menyebabkan sehingga Bapak Ibu dan saya mengalami tekanan, tidak bisa tidur pada waktu malam. Satu waktu saya pergi dan doakan seorang AI. Dan orang ini udah nggak tidur bermalam-malam, saudara. Sudah bertahun-tahun. Dan saudaranya itu berkata gini, Pastor tolong doakan, minta tolong untuk doakan. Ketika saya datang, dan saya lihat wajahnya, matanya,
Matanya itu mata orang yang kurang tidur. Matanya itu tidak punya pengharapan. Kelihatan dia beraktivitas, tapi sesungguhnya sikap dan responsnya dia itu membuat tertekan. Dan saya tanya sudah berapa lama? Dia katakan sudah hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun malam tidak bisa tidur. Itu namanya menyiksa diri. Tuhan ciptakan malam itu untuk tidur. Bapak Ibu tulis di kolom komentar yang nggak bisa tidur pada waktu malam. Tuhan ciptakan malam untuk tidur. Bukan untuk mata kebuka, saudara. Ya, 1 jam tidur sebelum tengah malam itu lebih baik daripada 4 jam tidur setelah tengah malam. Jadi Bapak Ibu harus belajar tidur sebelum tengah malam. Karena kita ini bangun pagi. Kita ada di Jakarta, saya bangun sudah jam 4. Udah bangun jam 4, sudah siap-siap untuk ibadah Jakarta, saudara. Ya. Sikap kita dan respons atas persoalan kita itu juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jadi ketika Bapak Ibu bersikap salah, ketika persoalan masalah datang, akan membuat tekanan pada jiwa Bapak Ibu. Tapi ketika sikap kita benar, maka masalah persoalan itu hanya kendaraan untuk membawa kita, itu hanya pijakan untuk membawa kita naik tinggi. Sikap yang benar itu adalah mengucap syukur atas setiap masalah. Jiwa kita makin tertekan, jiwa kita makin menjadi marah, kita makin emosi, kita makin bersungut-sungut, kita akan memprotes, kita akan kecewa kepada Tuhan itu, maka kalau kita bereaksi salah. Ketika Bapak Ibu sakitnya migren, kepalanya yang suka sakit, karena Bapak Ibu bereaksinya salah. Bapak Ibu kurang ucap syukur. Ketika jantung Bapak Ibu suka berdebar-debar, karena kita terlalu memikirkan masalah lebih daripada kita serahkan kepada Tuhan masalah itu. Ingat, masalah-masalah besar itu bagiannya Tuhan. Masalah-masalah sulit itu bagiannya Tuhan. Haleluya. Bagian Bapak Ibu adalah menjaga sikap hati kita, menjaga hidup Bapak Ibu dan saya, untuk tetap mengucap syukur. Jangan membiarkan jiwa kita tetap tertekan. 1 Tesalonika 5:18 berkata, ucaplah syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dalam segala hal bukan cuma pada waktu baik, pada waktu tidak baik. Bukan pada waktu Bapak Ibu lagi diberkati, lagi cuannya banyak, lagi untungnya banyak saja. Tapi pada waktu kita juga lagi mengalami masa-masa rugi. Bukan cuma pada waktu semua orang senang dengan kita, pada waktu ada orang yang tidak suka dengan kita. Bukan juga pada waktu Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa nggak enak. Tapi waktu Bapak Ibu mungkin harusnya Bapak Ibu dipromosi, tapi orang lain dipromosi. Tapi Bapak Ibu mau mengucap syukur dalam segala hal. Banyak kali kita undang hamba Tuhan ke rumah kita untuk ucap syukur karena kita sedang dipromosi. Kita sedang diberkati. Anak kita lulus sekolah. Kita sedang mengalami pemulihan. Tapi pada waktu kita adalah masalah, kita jarang undang hamba Tuhan datang ucap syukur buat ibadah di rumah. Lalu mungkin ditanya, ini acara apa? Ini acara di mana saya rugi. Dalam 2 bulan ini banyak sekali, Pak. Saya jarang diundang. Ada oleh jemaat seperti itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa lakukan itu. Alkitab katakan, ucaplah syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selama ini kita hanya cuma lakukan sebagian. Sehingga akhirnya ketika lihat masalah, respons kitanya keliru. Meresponi dengan cara yang salah. Kita tidak meresponi keadaan yang baik dengan keadaan yang tidak baik, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ucapan syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah, itu maunya Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mulai hari ini belajar untuk ucap syukur seumur hidup saya. Ketika Bapak Ibu lakukan terus-menerus, Anda akan jadi pemenang. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi Bapak Ibu dan saya akan keluar jadi pemenang kehidupan. Mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi, apapun yang ada, apapun yang seizin Tuhan, apapun yang datang dalam kehidupan saya hari ini, dalam kehidupan kita hari ini, itu membawa keuntungan,
membawa kebaikan, membawa terobosan bagi kita. Jadi ketika seseorang mengucap syukur, itu adalah bukti bahwa dia bisa menerima. Bahkan dia mengenal Allah, dia memahami bahwa Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Dia memahami bahwa rancangan Tuhan bagi anak-anaknya, supaya kita semua menikmati semua yang terbaik. Banyak kali ini Bapak Ibu, berkat dengan masalah itu dua sisi yang Bapak Ibu salah artikan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, maka harus lulus ujian. Kalau Bapak Ibu mau dipromosi, maka harus meresponi masalah dengan benar. Salah satunya yang Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini, 1 Tesalonika 5:18 berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Masalah itu tuh cuma kulit. Jangan masukkan masalah dalam hati dan pikiran kita. Jangan masukkan perkataan orang dalam jiwa saudara. Jangan masukkan keadaan yang tidak menentu dalam hati kita. Jangan masukkan apa yang Bapak Ibu lihat dengan mata yang menakutkan dalam hati dan pikiranmu. Akan membuat Bapak Ibu jadi stres. Amin. Tapi hanya ada satu yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam hati dan pikiran, yaitu firman Allah. Masukkan firman dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, maka keadaan kita akan baik-baik saja. Bapak Ibu akan melihat terobosan besar, pemulihan yang besar, tuntunan yang ajaib, yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Ada banyak orang yang hidupnya tergantung dengan apa yang ada pada dia. Kalau dia punya uang, dia bahagia. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak bahagia. Kalau orang suka dengan dia bahagia. Tapi kalau ada orang yang tidak tegur dia, maka dia marah. Dan dia merasa dirinya tidak berarti. Berkali-kali saya katakan bahwa hidup kita tidak tergantung apa kata orang. Perjalanan rohani kita tidak tergantung oleh apa kata tradisi. Tapi perjalanan hidup saudara dan saya tergantung daripada apa kata Tuhan. Karena apa kata Tuhan, mari belajar ucap syukur. Semua yang diizinkan terjadi, yang seizin Tuhan datang dalam hidup kita, membawa keuntungan, membawa kebaikan yang luar biasa. Belajar ucap syukur. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 2 contoh dalam Alkitab. Ketika Yesus mengucap syukur kepada 5 roti dan 2 ikan, punya seorang anak laki-laki. Masih ingat nama anak laki-laki itu? Yang punya 5 roti 2 ikan. Tahu nama anak laki-laki itu? Siapa namanya? Namanya Roti Boy. Beberapa saudara baru tahu. Ya, Alkitab katakan, itu bekal anak kecil, namanya Roti Boy. Lalu ketika Yesus ambil 5 roti 2 ikan, lalu Yesus mengucap syukur, Bapa, aku mengucap syukur karena orang banyak ini. Lalu dia mematahkannya rotinya, merobeknya, memberikan kepada muridnya. Di tangan murid-muridnya terjadi mujizat. Bukan cuma di tangan muridnya terjadi mujizat. Di tangan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak, terjadi mujizat. Dan Bapak Ibu lihat bahwa orang mengucap syukur dalam keadaan yang lagi lapar itu mengakibatkan more than enough. Ada sisa 12 bakul, saudara. Angka 12 itu adalah angka pemerintahan. Yesus sedang menunjukkan kepada saudara bahwa kerajaan Allah itu tidak pernah memberikan kepada saudara dan saya pas-pasan ketika Anda ucap syukur. Jadi ucap syukur itu membuka gerbang sorga. Bapak Ibu tidak akan menjadi kurang. Yang sedikit bagi saudara dan saya akan berkelimpahan. Amin. Ketika Bapak Ibu punya minyak sedikit, tepung sedikit, kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja itu dikatakan begini, Elia berkata, lakukan dulu bagiku. Kemudian lakukan bagiku. Minyak tidak habis-habis, tepung tidak habis-habis. Minyak habis karena tidak ada lagi tempat yang kosong, saudara. Tidak ada lagi hati yang haus akan firman Tuhan. Tepung tidak habis-habisnya, padahal itu tinggal sedikit saja. Dan seorang janda itu berkata, saya akan mengolahnya dan kami akan mati. Yang kedua, Alkitab mengatakan ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur. Dan Yesus mengucap syukur, dia tidak doa panjang, dia hanya ucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur, engkau mendengarkan aku. Dan ketika Anda lakukan itu, maka langit yang terbuka, pintu yang terbuka. Hari ini beberapa saudara mengalami pintu-pintu yang tertutup. Pintu bisnis, pintu pekerjaan, pintu hubunganmu tertutup.
Belajar ucap syukur dan Anda akan lihat Tuhan akan buka pintu-pintu itu bagi saudara. Jangan bereaksi dengan cara yang salah. Jangan bereaksi dengan cara yang membuat Bapak Ibu tambah tertekan. Tapi bereaksilah dengan ucap syukur dan percaya, setuju bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup. Kalau yang pertama tadi berharap kepada Tuhan. Yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya mujizat masih ada. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya percaya mujizat masih ada. Penolongku dan Allah. Wow, saya ingat ketika 2018 bulan Maret, saya sedang menyembah Tuhan. Lalu Tuhan kasih ke saya sebuah lagu. Dan lagu ini sering dinyanyikan, saudara. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Hanya dalam nama-Mu yang sanggup menolongku. Hanya dalam kuasa-Mu ada mujizat-Mu. Hanya nama Yesus yang sanggup menolongku. Hanya nama Yesus yang sanggup sembuhkanku. Hanya nama Yesus yang sanggup pulihkanku. Hanya kuasa-Mu yang sanggup mengangkatku. Saudara perhatikan, bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Percaya bahwa pertolongannya masih ada sampai hari ini. Ketika Bapak Ibu hadapi masalah persoalan, maka yakinkan diri kita. Percaya bahwa persoalan itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa banyak kali Tuhan menjawab kita di tengah-tengah masalah. Betul? Banyak kali ketika dalam pergumulan, dalam persoalan hidup, kita melihat jawaban Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan. Kita harus yakinkan diri kita bahwa ketika ada begitu banyak masalah dan persoalan yang datang, itu merupakan salah satu cara untuk Tuhan memberikan mujizat bagi saudara. Ketika Israel di padang gurun, tidak ada kehidupan, tidak ada air, panas, Tuhan memberikan mereka tiang api dan tiang awan. Pertama ada perlindungan, God's protection, kingdom protection. Yang kedua, Tuhan memberikan makanan dari surga. Firman Allah diberikan kepada mereka. Mujizat terjadi bagi mereka. Sepatu di kaki mereka mengembang mengikuti besarnya kaki mereka. Baju pada tubuh mereka tidak rusak-rusak. Mereka mati di padang gurun bukan karena kelaparan, bukan karena tidak bisa minum. Mereka mati di padang gurun karena tidak percaya mujizat Tuhan. Karena tidak merubah hati mereka di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi peringatan bagi saudara sehingga kita tidak melakukan itu di akhir zaman ini. Belajar percaya mujizat masih ada. Ada orang yang ketika percaya maka hari itu sembuh. Tapi ada yang ragu-ragu dan dia tidak bisa melihat satu mujizat pun. Apapun penyebab masalah itu, percayalah bahwa di dalam Tuhan ada pekerjaan-pekerjaan ilahi, ada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang sedang dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan situasi. Jangan salahkan keadaan. Roma pasal 4, 18-19. Alkitab katakan Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun, kepercayaannya tidak menjadi lemah. Bapak Ibu kalau baca, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia sudah umur berapa kalau Bapak Ibu lihat? Dia sudah umur ketika firman Tuhan datang dalam Kejadian pasal 15, umurnya sudah 75-76 tahun. Sarah sudah 66 tahun. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunan.
Sekalipun dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun orang berkata, Pak, secara hitung-hitung nggak mungkin. Mungkin dokter berkata begini, dari medis juga nggak mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu percaya mujizat masih ada, maka itu akan terjadi. Ketika Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu, kita baca firman dan dapat rema, bahwa firman Allah itu kekuatan bagi kita, penolong bagi kita, sanggup untuk menyingkirkan penghalang, membawa kita naik lebih tinggi, maka itu akan jadi bagian saudara. Mari penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan. Makanya kita ada grup yang namanya Speak the Word. Grup baca firman, perkatakan firman setiap hari. Di bawah jam 10 pagi. Ada banyak orang yang memperkatakan sudah ratusan hari. Ada yang sudah lakukan 300, sudah lakukan sampai 3 tahun, sudah 500 hari mereka memperkatakan firman Tuhan. Ada yang sudah 600 hari mereka memperkatakan firman Tuhan. Tanpa absen satu hari pun. Saya percaya itu sudah jadi lifestyle. Anda sedang membiarkan hidupmu dipenuhi oleh janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu tidak mungkin Tuhan akan nipu saudara. Tidak mungkin Tuhan akan membohongi kita. Dan dasar kebenaran, Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Ketika Bapak Ibu perkatakan firman, maka Bapak Ibu akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Hari-hari ini, Tuhan ajar saya untuk berdoa seseorang, berdoa dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu lihat berkali-kali ketika saya mendoakan orang yang sakit, maka saya mendeklarasikan firman. Karena Alkitab katakan Yesaya 55 ayat 11, firman yang disampaikan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Mujizat masih ada. Amin. Buat apa jiwa kita tertekan? Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya percaya mujizat masih terjadi bagiku. Buat apa jiwaku tertekan? Amin. Jangan biarkan jiwamu tertekan. Karena kalau jiwamu tertekan, Bapak Ibu akan keluarkan uang banyak. Bapak Ibu akan mengalami sakit penyakit yang datang bertubi-tubi. Ingat bahwa setan itu tidak kenal belas kasihan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Percaya saja pada firman-Nya. Maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Percaya saja kepada firman-Nya. Pegang firman-Nya. Jangan ragu. Berharaplah kepada Tuhan. Terus bersyukur. Ingat bahwa Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Dan jika hari ini jiwa kita masih tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa di tengah-tengah masalah yang Bapak Ibu hadapi, jangan biarkan jiwamu tertekan. Biarkan masalah datang. Kita adalah masalah, itu normal. Jangan biarkan masalah dalam kita. Mari kita berubah dan menjadi percaya. Yakin bahwa mujizat masih terjadi hari ini. Dan Bapak Ibu saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang kehidupan. Tekanan itu akan merubah menjadi sukacita. Amin. Mengucap syukur dan percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan menjadi kegirangan. Orang-orang akan melihat bahwa kita adalah orang percaya Tuhan, kita disertai Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara. Jiwa yang gelisah hanya bisa ditaklukkan ketika hati kita terus berharap kepada Tuhan. Hati kita terus mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang terjadi. Dalam segala keadaan, bukan keadaan baik saja, keadaan yang tidak baik. Bukan keadaan untung saja, tapi waktu buntung. Bukan keadaan waktu Tuhan buka jalan keluar saja, tapi waktu tidak ada jalan keluar. Belajar percaya mujizat every minute, every day. Dan kita ada di ibadah pagi, mujizat pagi. Setiap pagi Tuhan siapkan mujizat bagi saudara. Bukan cuma pada waktu saya mendoakan Anda, tapi ketika Anda berharap kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Amin. Misalnya ketika saudara sudah didoakan satu kali, belajar untuk percaya itu. Belajar untuk hafal firman, baca firman, belajar untuk bangun kehidupan rohani. Sehingga Bapak Ibu bergantung dan bisa nolong orang lain. Ada begitu banyak orang di luar sana yang butuh tuntunan saudara. Butuh pertolongan Bapak Ibu. Harus kita jadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati Bapak Ibu yang diberkati pagi hari ini. Katakan jiwa saya tidak tertekan. Tapi jiwa saya berharap kepada Tuhan. Jiwa saya harus penuh ucapan syukur. Dan jiwa saya harus percaya mujizat terjadi setiap menit, setiap hari dalam hidup saya. Bapa di sorga, hamba mengucap syukur.
mengucap syukur pagi hari ini. Engkau begitu baik. Engkau sudah menyampaikan firman kepada kami pagi hari ini, supaya jiwa kita tidak tertekan. Pikiran perasaan kita tidak tertekan. Tapi kita jadi pemenang kehidupan. Roh Kudus, kami tidak mau melihat masalah menjadi beban. Persoalan, ujian kehidupan, keuangan, bisnis, pekerjaan, pelayanan, keluarga kami jadi beban. Tapi kami mau menyerahkan kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Di tengah-tengah persoalan masalah pun, Engkau bisa pakai itu untuk mengubahnya menjadi sukacita bagi kami. Sehingga kami akan melihat jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Kami mau bersyukur kepada Engkau, karena mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Pagi hari ini hamba bersyukur bagi umat-Mu yang datang pagi hari ini. Mengucap syukur bahwa mereka mengenal Engkau lebih dalam. Mengucap syukur bahwa mereka mau berharap kepada Tuhan. Mengucap syukur bahwa mereka mau bersyukur kepada Engkau every minutes, every day. Bersyukur bahwa mereka mau percaya mujizat terjadi setiap hari. Hamba berdoa pagi hari ini. Mereka yang sudah menulis catatan daripada pokok-pokok doa mereka. Hamba berdoa memberkati mereka. Berdoa kepada Gabriel